Di saat banyak film menyuarakan tentang hak-hak warga yang seringkali dirampok secara paksa dengan cara yang bombastis, film yang disutradarai oleh Florian Henkel ini menyuarakan secara gamblang. Berkisah tentang pengintaian seorang penulis yang dicurigai punya kemungkinan untuk membelot dari paham komunis sosialis Jerman Timur. Hai everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Life of Others. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, yuk simak dengan santai dan seksama. Inilah seluruh jalan cerita lengkap film The Life of Others versi UBR Times. Film dibuka pada tahun 1984 di Berlin Timur, memperlihatkan kecakapan dan ketegasan seorang kapten stasi atau lebih kita kenal dengan sebutan polisi rahasia bernama Gerd Wiesler, dengan kode nama HGW-XX-7. Pada sebuah sesi pelatihan calon perwira, Wiesler mempresentasikan teknik interogasi terhadap seorang subjek menggunakan perangkat audio miliknya. Wiesler mencontohkan kepada siswanya bagaimana cara mengetahui bahwa subjek sedang berbohong saat diinterogasi. Seorang siswa bertanya, mengapa membuat subjek terus terjaga semalaman yang menurutnya itu tidak manusiawi? Hal itu membuat Wiesler menandai nama siswa tersebut di form absensinya. Tentu siswa tersebut tidak lulus pada sesi tersebut atau bisa lebih buruk lagi. Sedikit informasi mengenai Kapten Wiesler, dia digambarkan sebagai seorang perwira yang sangat terampil, profesional, disiplin, bersemangat, dan sepenuhnya berdarah dingin. Ia bekerja tanpa lelah dan yakin bahwa usaha kerasnya adalah untuk membangun masyarakat sosialis yang lebih baik. Di saat kelas berakhir, Letnan Kolonel Anton Grubitz yang merupakan teman lamanya di sekolah mendatanginya memberitahu ia baru saja mendapat promosi sebagai Kepala Departemen Kebudayaan di stasi. Ia datang untuk mengajak Wiesler menghadiri sebuah pemutaran perdana drama di sebuah teater. Drama ini ditulis oleh penulis Jerman Timur bernama Georg Dreman. Drama ciptaan Georg ini bercerita tentang kepahlawanan masyarakat kelas bawah yang diperankan oleh kekasihnya Christa Maria Schillen, seorang aktris dengan reputasi gemilang pada masa tersebut. Georg menjalani kehidupan yang mewah dan memiliki ketenaran di antara pejabat yang menghargainya, dikarenakan karya-karyanya yang terkenal hingga ke Jerman Barat. Wiesler mencurigai Georg bahwa loyalitasnya kepada partai tidak sekuat yang terlihat. Artinya, Georg ini dicurigai bisa saja berniat membelot pada Jerman Barat, hingga ia pun menawarkan dirinya untuk melakukan pengawasan terhadap Georg untuk mencari tahu lebih lanjut. Saat Grubitz turun, Wiesler memperhatikan Georg dengan kekasihnya yang nampak begitu mesra. Setelah pemutaran teater berakhir, Grubitz melakukan percakapan singkat perihal Georg dengan Menteri Kebudayaan Hempf yang juga hadir pada pertunjukan tersebut. Di sini tampaknya Hempf tertarik pada aktris-aktris papan atas termasuk kekasih Georg. Hempf yang juga termasuk dalam anggota komite pusat yang juga memiliki otoritas pada stasi, ia memberitahu kecurigaannya pada Grubitz tentang kesetiaan Georg kepada Partai Persatuan Sosialis dan menyarankan untuk melakukan pengawasan skala penuh terhadap Georg. Pada saat perayaan, Georg tampak berdansa dengan Christa. Hempf yang melihat mereka berdua nampak tergoda dan terobsesi pada Christa. Sesekali ia bahkan menyentuh tubuh Christa saat ia dan Georg sedang mengobrol. Obrolan mereka tak lain tentang Jerska, teman sutradara Georg yang masuk daftar hitam karena mengkritik pemerintah. Georg berupaya agar Hempf mau menghapus nama Jerska dari daftar hitam. Keesokannya, Georg menemui Jerska dan mengungkapkan bahwa Hempf sepertinya mau membantu agar Jerska tak masuk dalam daftar hitam. Tapi Jerska nampak tak suka dan ia lebih memilih hidup tanpa ada bayang-bayang dari pejabat pemerintah. Beberapa hari kemudian, Wiesler pun ditugaskan Grubitz untuk memata-matai Georg dengan nama sandi Operasi Laszlo. Wiesler dan timnya mulai menyadap seisi apartemen Georg. Mereka memasang peralatan pengawasan di loteng dan mulai melaporkan segala aktivitasnya Georg. Singkat cerita, pada saat pesta ulang tahun Georg yang ke-40, saat itu Christa memberinya hadiah berupa sebuah dasi dan memintanya untuk memakai hadiah tersebut. Georg pun mengatakan kalau dia akan memakai dasi tersebut, tapi sebenarnya ia tidak pandai hingga ia pun meminta bantuan tetangganya yang kebetulan lewat. Kembali ke acara ulang tahun Georg, teman dekat Georg yaitu sutradara Jerska dijauhi oleh teman lainnya dikarenakan dirinya masuk dalam daftar hitam akibat opininya yang anti pemerintah.
Saat dihampiri Georg, Yerska pun memberikan hadiah ulang tahun pada Georg berupa lembaran musik berjudul Sonata untuk Pria Baik. Pada suatu malam, Krista tiba di depan apartemen Georg dengan diantar oleh Hemf. Diketahui sebelum ini Krista dipaksa memuaskan nafsu Hem yang begitu bejat. Whistler mencoba memberitahu Georg yang berada di ruang kerjanya dengan menyalakan bel berkali-kali hingga membuat Georg keluar untuk membuka pintu, melihat dan mendengar percakapan mereka yang akan bertemu kembali kemudian harinya. Hal ini menyebabkan Georg mengetahui hubungan Krista dan Hem. Seiring waktu pengamatan, Whistler menunjukkan bahwa sikap Georg terhadap mereka tidak seperti yang ia pikirkan dan ia curigai. Whistler mulai tersadar karena mungkin saja operasi Laszlo yang dia dan timnya jalani saat ini lebih berkaitan dengan libido seorang menteri daripada keamanan pejabat. Whistler mengetahui bahwa Georg telah diawasi atas permintaan Menteri Kebudayaan Bruno Hemf hanya karena menginginkan kekasihnya Georg, yaitu Krista. Beberapa hari kemudian, Georg mengetahui kematian temannya yakni Yerska. Georg duduk di depan pianonya sembari memainkan karya yang diberikan Yerska padanya. Whistler yang mendengarkan alunan musik itu pun terbawa suasana hingga menitihkan air mata. Hatinya makin terkoyak saat mendengar Georg mengatakan orang jahat akan sangat sedih mendengar lagu tersebut. Tekad Whistler dalam operasi Laszlo mulai goyah. Tugas yang seharusnya dia lakukan untuk kemenangan pejabat dan menggagalkan Georg membuatnya malah masuk ke dunia mereka. Di suatu malam di apartemen Georg, Krista bersiap keluar untuk menjumpai Hemf. Georg yang sudah dahulu mengetahui rencana Krista memohon padanya untuk tidak bertemu dengannya lagi. Hal ini membuat Krista melarikan diri ke bar terdekat di mana Whistler juga berada di sana. Whistler mendekati Krista yang tampak sedih, namun ia tidak memberitahukan namanya pada Krista. Ia hanya mengaku sebagai penggemar yang mengagumi pekerjaannya. Whistler meminta Krista untuk jujur pada dirinya sendiri tentang siapa dirinya, sehingga Krista kembali ke apartemen dan berdamai dengan Georg. Ketika Whistler kembali ke tempat pengawasan, dia mengetahui bahwa Krista kembali ke Georg dengan membatalkan janjinya dan mengatakan tidak akan bertemu dengan Hemf lagi. Pada scene selanjutnya di sebuah lift, seorang anak kecil bertanya pada Whistler apakah dia benar anggota Stasi. Dan anak itu juga mengatakan kalau agen Stasi adalah orang jahat yang memenjarakan dan menyiksa banyak orang. Seketika, Whistler ingin menanyakan nama ayah dari anak tersebut. Namun Whistler malah menanyakan nama bola yang dipegang anak tersebut. Kian hari, hatinya kian goyah dipenuhi pertanyaan tentang dirinya selama ini. Georg yang sudah berpikir matang-matang memantapkan hatinya untuk mengungkapkan wajah sebenarnya pejabat pemerintah ke dunia luar. Dengan bantuan temannya di Jerman Barat, dia mendapatkan mesin tik dengan pita merah yang tidak bisa dilacak alias anonimus. Ia menyembunyikan mesin itu di bawah lantai dan pada suatu hari Krista mengetahuinya. Georg berencana untuk menerbitkan berita di Der Spiegel, sebuah berita mingguan terkemuka di Jerman Barat yang berisikan tentang tingginya angka bunuh diri di Jerman Timur. Saat Georg dan rekan-rekannya sedang mengerjakan artikel tersebut, salah seorang rekannya merasa khawatir dan takut kegiatan mereka diketahui oleh pemerintah. Namun Georg meyakinkan bahwa apartemennya tidak disadap dan mereka tidak akan ketahuan. Mereka juga menyusun rencana bagaimana artikel tersebut bisa sampai ke Jerman Barat. Whistler yang telah mendengar rencana mereka pun berniat membantu dengan tidak memberitahu penjaga perbatasan, sehingga mobil mereka berhasil melewati perbatasan. Georg menyimpulkan bahwa apartemennya memang tidak disadap oleh pihak Stasi. Beberapa hari kemudian, artikel Georg diterbitkan dan membuat marah otoritas Jerman Timur dan penulis naskah menjadi tersangka utama dari kasus tersebut. Stasi memperoleh salinan artikel tersebut tetapi tidak dapat menautkannya ke mesin tik terdaftar dimanapun. Tapi Hemf dan Grubitz sepertinya sudah curiga kalau Georg lah dalang semua ini. Terlebih sikap Whistler yang seperti menyembunyikan sesuatu. Hemf yang ditolak oleh Krista tak terima. Ia menggunakan kecanduan narkoba Krista sebagai alasan untuk menangkapnya dan menyuruh Krista mengatakan kalau kekasihnya penulis artikel tersebut. Krista mengakui hal tersebut, tapi ia tidak mau mengatakan di mana mesin tik pita merah yang menjadi barang bukti utamanya. Untuk itulah, tim Stasi pergi ke rumah Georg dan menggeledah seisi rumahnya. Namun mereka tidak menemukan mesin tik yang dicari. Kembali ke Whistler, saat ini ending film ini berada di tangannya karena dialah yang memegang bukti mengenai sumber artikel itu dan memutuskan di mana kesetiaannya terletak. Apakah pada pejabat dan karirnya yang cemerlang sebagai perwira tinggi di Stasi atau dengan Georg dan Krista yang kehidupan jujurnya dihargai? Scene pun berpindah saat Whistler duduk sendirian di ruang interogasi dan saat itu Krista dibawa masuk ke ruangan tersebut. Karena takut Krista akan mengenalinya dan sadar dengan keberadaan Grubitz yang melihat mereka pada kaca satu arah,
Whistler lalu memberi Krista dua pilihan, yaitu tidak bekerja di teater lagi atau menjadi informan dan memberitahunya di mana Georg menyembunyikan mesin tik yang dia gunakan untuk menulis artikel bunuh diri. Whistler mengatakan padanya bahwa mereka sudah memiliki cukup bukti untuk memasukkan Georg ke penjara. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Georg. Tapi Krista bisa menyelamatkan dirinya sendiri dan menyembunyikan keterlibatannya dengan Stasi. Krista pun setuju menjadi informan dan memberitahukan di mana lokasi mesin tik tersebut, meski dirinya tampak begitu sedih. Setelah itu, Whistler pun bergegas kembali ke apartemen Georg sebelum tim Stasi menemukan mesin tik anonimus tersebut. Lalu Whistler mengeluarkan mesin tik itu dan membuangnya. Tak lama kemudian, Grubitz dan tim Stasi telah sampai di apartemen Georg. Namun ketika dirinya melepaskan papan lantai selaku tempat penyimpanan, mesin tik tersebut sudah tidak ada. Krista menyadari bahwa Georg akan tahu dirinya mengkhianati Georg dan ia memutuskan melarikan diri dari apartemen. Ketika ia sampai di jalan, Krista melangkah tanpa melihat kondisi sekelilingnya. Hingga tiba-tiba sebuah truk datang dan langsung menghantam Krista hingga meninggal dunia. Georg pun segera menyusulnya dan memeluknya sambil mengucapkan permintaan maaf. Melihat perkembangan ini, Grubitz sepertinya malu sendiri dan akhirnya membatalkan penyelidikan. Namun ternyata perbuatan Whistler diketahui oleh Grubitz. Ia memberitahu Whistler bahwa meskipun Whistler cukup pintar dengan tidak meninggalkan jejak, Grubitz tahu ia melindungi Georg. Grubitz meyakinkan Whistler bahwa ia akan menghabiskan 20 tahun sisa karirnya untuk membuka korespondensi sesama warga di ruang bawah tanah Stasi yang lembab. 7 tahun kemudian saat Whistler sedang bekerja di ruang bawah tanah Stasi, rekannya mengabarkan kalau kini tembok Berlin telah runtuh dan itu artinya pertikaian antara Jerman Timur dan Barat sudah usai. 2 tahun kemudian, Hempf dan Georg bertemu kembali saat menghadiri pertunjukan drama Georg. Georg bertanya kepada Hempf mengapa ia tidak pernah dipantau. Hempf pun mengatakan kepada Georg bahwa ia berada di bawah pengawasan penuh pada tahun 1984 dan memberitahunya tentang operasi Laszlo. Hempf menyarankannya untuk melihat ke belakang saklar lampunya. Terkejut mendengar perkataan Hempf, Georg pun lantas menggeledah apartemennya dan menemukan alat penyadap. Ia begitu terkejut dan syok. Ia sadar jika selama ini dirinya disadap dan dipantau mengapa ia tidak dipenjara. Otomatis pasti ada yang melindungi dirinya. Ia pun segera pergi ke Stasi Records Agency. Di sana, Georg meninjau file yang disimpan saat dia berada di bawah pengawasan. Ia membaca bahwa Krista dibebaskan tepat sebelum pencarian bukti mesin tik miliknya. Saat ia memeriksa file-file tersebut, ia bingung dengan banyaknya informasi yang bertentangan. Tetapi ketika ia mencapai laporan terakhir dan melihat sidik jari dengan tinta merah, ia menyadari bahwa petugas yang bertanggung jawab atas pengawasannya adalah petugas Stasi dengan kode HGW XX-7, yaitu Whistler, yang telah menyembunyikan aktivitasnya termasuk penulisan artikel bunuh diri dan juga pemindahan mesin tik dari apartemennya. Georg kemudian melacak keberadaan Whistler yang sekarang bekerja sebagai tukang pos. Tetapi tidak yakin bagaimana harus berterima kasih kepadanya dan memutuskan untuk tidak mendekatinya. 2 tahun kemudian, Whistler melewati etalase toko buku yang mempromosikan novel baru Georg yang berjudul Sonate vom guten Menschen atau Sonata untuk Pria Baik. Dia memasuki toko buku dan membuka salinan buku tersebut. Di saat menyadari kalau buku itu didedikasikan untuk dirinya sebagai rasa terima kasih, Whistler merasa sangat tersentuh dan memutuskan membeli buku tersebut. Yap, dengan begitu film pun tamat. The Lives of Others mengambil latar masa Perang Dingin ketika Jerman masih terbelah, mengambil fokus yang benar-benar fokus pada kehidupan di Jerman Timur yang berpaham sosialis, komunis, dan sebagainya, yang kerap kali menyelidiki dengan menyadap oknum-oknum tertentu yang dicurigai sebagai pembelot ke Jerman Barat yang berpaham liberal. Plot film ini berjalan selangkah demi selangkah dan terasa lambat. Namun sang sutradara yakni Florian Henkel menjahit tiap detail adegan dengan begitu rapi sehingga meski film ini bisa dikatakan bisu dari sisi korban, namun punya efek yang begitu kuat. Keahlian sang sutradara harus kita apresiasi, pasalnya ia menyelipkan nilai kemanusiaan yang sebenarnya hilang dalam proses pengintaian ini. Membuat orang yang tadinya merasa berhak mengambil privasi siapa saja menjadi bersimpati dengan hidup orang yang diintainya. Florian Henkel sukses menggabungkan nuansa thriller sekaligus drama psikologis dalam diri Whistler di dalam film debutnya ini. Tapi sayang, film ini menjadi duka karena setahun setelah kesuksesan film beserta aktornya, sang tokoh utama yakni Ulrich Muha meninggal dunia karena kanker perut.
Karakter Whistler yang kuat dimainkan secara ciamik, tak cacat dan tak bercelah oleh almarhum Ulrich Muha seolah menjadi persembahannya yang terakhir. Secara porsi, tokoh Whistler memang bisa dibilang tidak termasuk dominan. Dialognya terbatas, tapi perannya tetap sangat berpengaruh. Sejak perilisannya pada tahun 2006, The Lives of Others mampu menyabet piala Oscar untuk kategori film berbahasa asing terbaik, serta memenangkan 80 penghargaan di berbagai ajang bergengsi. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Lives of Others 8,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak, bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.